membuat dia dituntut 11 tahun penjara? Apa karena sikapnya selama persidangan? Kan di dalam bacaan atau dakwaan yang disangkakan kepada Nikita ini salah satunya sikapnya selama persidangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau media bertanya tentang tuntutan daripada JP itu 11 tahun, nah itu kan sesuai dengan apa yang dirasakan, yang dianalisa oleh JPU selama berjalannya persidangan. Tentu putusan ini tidak akan menyimpang dari konstruksi hukum yang mana tuntutan maksimal itu pasti ada di ranah, tidak bisa keluar dari ranah. Memang saya katakan agak berat penerapan pasalnya. Penerapan pasal itu sudah di situ 369 ayat 1 juga 55, dimasukkan juga TPPU, dimasukkan juga 27 ayat B dan pasal 45 di Undang-Undang ITE. Itu kan berat semua. Nah, dimasukkannya pasal-pasal tersebut saya juga nggak tahu penerapan daripada pasal ini sudah sesuai dengan pengamatan atau analisis daripada JPU atau hasil yang dikirimkan oleh penyidik. Namun kalau kita berbicara tentang tuntutan daripada JPU itu, memang saya secara pribadi ya, saya agak kaget juga dengan tuntutan yang dilakukan 11 tahun itu. Kita harus fair gitu ya. Ya kalau kasarannya ya tindak pidana korupsi ya nggak segitu amat gitu. Tapi ini kok bisa tuntutan 11 tahun dengan kerugian antar personal. Ingat loh ya, kerugian antar personal antara Reza dan Nikita. Tapi itulah kewenangan daripada JPU. Ya kalau ditanyakan ada faktor-faktor lain, kemungkinan tuh sah-sah saja, bisa-bisa saja, kan gitu. Tergantung kepada situasional yang terjadi di ranah penegakan hukum itu. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa jangan sekali-kali kita membuat suasana sidang itu jadi tidak kondusif. Kenapa? Nanti ada hal-hal tertentu yang akan dipetik dari sana membuat acuan daripada JPU dan hakim. Ya. Mungkin bisa akan memperberat putusan itu. Satu, nanti dianggap membuat gaduh di pengadilan. Yang kedua, membuat peristiwa pengadilan tidak berjalan secara normal atau harmonis. Sehingga keterangan yang diberikan juga jadi seolah-olah berbelit-belit, tidak komprehensif, karena banyak dimasukin dengan kegaduhan tadi. Itu yang saya katakan kalau di dalam bahasa hukumnya itu selalu dikatakan contempt of court itu, walaupun di Indonesia belum ada penerapan pasal tentang contempt of court, tapi faktanya seperti itu. Itu yang kira-kira yang perlu dipahami oleh media. Apa yang sudah dilakukan JPU, saya tidak boleh menjustis kesalahan itu adalah hak kewenangan JPU. Namun tuntutan 11 tahun ini perlu kiranya dicermati, dianalisis oleh kuasa hukumnya pada saat nanti untuk mengajukan pledoi. Kira-kira begitu, ya? Pasal-pasal apa sih yang membuat faktor segitu 11 tahun? Ya sebenarnya pasal-pasal itu ya pasal memang sanksi hukumnya yang berat. TPP itu 19 tahun, 20 tahun loh. Makanya diambil keputusan ataupun tuntutan yang maksimal. Itu belum maksimal loh. Makanya di dalam arena persidangan ini hati-hati. Selalu di dalam kita wawancara dengan media, selalu saya mengingatkan hati-hati, jangan membuat gaduh di pengadilan. Karena itu hak kewenangan daripada JPU dan hakim itu subjektif dan tidak bisa diamputasi oleh siapapun pada saat dia mengambil keputusan itu. Contoh kalau hakim sudah mengatakan ya, berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, oh presiden aja nggak bisa masuk, dia hanya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa.
Nah, tinggal berdasarkan analisis dia, pantas dan layak nggak saya lakukan tuntutan ini. Makanya pada saat dibilang kooperatif di pengadilan, sehingga ada pertimbangan hakim untuk mengambil putusan yang teringan. Kan selalu saya katakan tuh. Nah, sekarang kalau kayak gini, muncul lagi dengan gaya seperti ini. Yang sialnya itu, tolonglah saya mengingatkan fans ini, jangan fans buta. Berkali-kali saya katakan, kamu teriak-teriak fans buta itu bukan menguntungkan di kita, bahkan jadi merugikan di kita nantinya. Gitu. Kasihan di kitanya yang merasakan nanti apabila nanti divonis sesuai dengan tuntutan JPU, bahkan mungkin lebih berat, ya kita berdoa mudah-mudahan lebih ringan ya. Tapi kalau tuntutan daripada hakim biasanya itu nggak jauh dari situ, paling turun paling sepertiganya, kecuali ada kecualinya kan? Kecuali berdasarkan analisis daripada hakim tidak ada kaitan relevansinya dengan suatu perbuatan tindak pidana, dia akan mengambil keputusan lain. Gitu kira-kira media ya. Berarti sikapnya itu yang sempat gerakan televisi yang berarti akhir persidangan itu benar-benar pengaruh juga ya? Bukan hanya televisi aja, berdebat juga di pengadilan dengan gayanya bertentangan dengan JPU. Kemudian menolak untuk masang rompi tahanan di pengadilan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Ya boleh aja itu hak saya, silakan saja. Tapi nanti kan akibatnya. Jangan melihat yang sekarang, tapi nanti dampak setelah putusan hakim. Saya berharap juga kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum ini kan gunanya itu satu untuk memverifikasi, untuk melindungi, atau untuk mencermati, atau untuk mengawal dan melihat, mengguiden agar jangan keluar kliennya dari jalur. Seharusnya pada saat peristiwa itu terjadi kegaduhan pengadilan, sang pengacara, sang kuasa hukum harus mengingatkan kliennya. Apalagi suasana di pengadilan sudah semakin ricuh. Ya paling ya silakan saja. Dan ingat loh, hakim sudah berkali-kali negur loh ya. Itu ada catatan loh, catatan pengadilan itu. Kalau hakim sudah berkali-kali negur, tolong buat tenang pengadilan, tolong jangan buat gaduh di pengadilan, hormati sidang pengadilan, kan berkali-kali tuh. Hati-hati, itu ada catatan khusus, catatan kecil. Dan itu juga bisa akan diambil atau diambil langkah oleh hakim untuk melakukan keputusan atau vonis yang berat. Jadi kita nggak usah main-main gitu loh. Kenapa? Suatu tindak pidana korupsi yang saksi hukumnya 20 tahun bahkan seumur hidup bisa dijatuhkan 10 tahun. Karena terbuka, dia mengakui kesalahannya, dia terbuka, dia tidak berbelit-belit. Memang seperti ini peristiwanya, berarti sudah tahu dia bahwa salah. Ya, sehingga ada pertimbangan daripada hakim. Walaupun menurut hemat saya, kalau untuk tindak pidana korupsi nggak usah main-main, hajar saja. Karena itu sudah merugikan negara. Berapa yang dikangkangi oleh dia yang harusnya bisa diperuntukkan kepada rakyat miskin, nggak tahu dibancai sama dia untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya untuk memperkaya diri. Sebenarnya itu orang-orang itu yang perlu dimiskinkan. Kira-kira gitu, saya kira ke media ya.